Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan qauluhu, perkataan beliau At-Tahawi rahimahullah, wal mi'raju haqqun, dan mi'raj adalah benar. Waqad an-nabiyya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisyakhsihi, dengan dirinya, pribadinya, fil yaqdzati, dalam keadaan terjaga, tidak tidur, fis samai, ke atas, ila samai, ke atas, tsumma ila haitsu sya'allahu minal ula, kemudian sampai kepada di mana yang Allah kehendaki dari ketinggian. Wa akramahullahu bima sya', dan Allah muliakan beliau dengan apa yang Allah kehendaki. Wa auha ilaihi, dan Allah mewahyukan kepada beliau ma auha, apa yang Allah wahyukan. Maka dabal fuadu ma ra'a, dan hati tidak mendustakan apa yang beliau lihat. Wassallallahu alaihi fil akhirati wal ula, maka Allah memberi salawat kepada beliau di akhirat dan di dunia. Qala Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah fi syarhihi, al-mi'raj mif'alun minal uruj, bentuk isim alat ya, dari uruj, naik, tangga. Mi'raj alat untuk naik. Al-alah allati yu'raju fiha, alat yang dipakai untuk naik. Yus'adu, sama, dinaiki, yu'raju, yus'adu. Wa huwa bimanzilati sulam, dan dia menempati posisi tangga, seperti tangga gitu, seakan-akan tangga. Jangan bayangkan naiknya pakai orang naik tangga gitu, maksudnya seperti pengganti tangga gitu. Lakin la na'lamu kaifahu, tapi kita nggak tahu bagaimana dia. Wa hukmuhu ka hukmi ghairihi, maka hukumnya seperti hukum yang lain, minal mughayyabati, dari perkara-perkara yang gaib. Nu'minu bihi wala nastaghilu bi kaifiyatihi, kita beriman kepadanya dan tidak sibuk dengan kaifiatnya. Begitu kaidah dalam masalah gaib ya. Imani tanpa sibuk dengan memikirkan kaifiatnya, bentuknya dan caranya. Enggak usah dipikir, karena sehebat apapun akal manusia tidak pernah bisa menjangkau kaifiat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu, wa qad usriya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisakhsihi fil yaqdzati, ikhtalafan nasu fil isra', manusia berselisih dalam masalah isra'. Fakila, maka dikatakan, kanal isra' biruhi, isra' itu dengan ruhnya. Walam yufqad jasaduhu, tapi jasadnya tidak kehilangan, tidak kehilangan ruhnya. Naqalahu Ibnu Ishaq an Aisyah wa Muawiyah, Ibnu Ishaq menukil hal itu dari Aisyah, Muawiyah radhiyallahu anhuma. Wa naqala anil Hasan al-Basri nahwahu, dan beliau juga menukil dari Al-Hasan al-Basri yang semisalnya. Lakin
yang bagi an yu'rafa, tapi harus diketahui al-farqu baina an yuqal, perbedaan antara dikatakan kanal Isra'u manaman Isra adalah dalam keadaan tidur, wa baina an yuqal, dan antara dikatakan kana biruhihi duna jasadihi, adalah dengan ruhnya tanpa jasadnya. Kalau tidur enggak, ruhnya enggak jasadnya. Kalau ini dengan ruhnya. Tidur ya tidur. Wa bainahuma farqun azim, antara keduanya ada perbedaan besar. Fa Aisyatu wa Muawiyatu radhiyallahu anhuma lam yaqula, keduanya tidak mengatakan kana manaman, Nabi tidur mimpi gitu. Wa inna maqala, tapi keduanya berkata usriya biruhihi, diisrakan dengan ruhnya, walam yufqad jasaduhu, tapi jasadnya tidak kehilangan ruhnya, tidak dicabut. Wa farqun ma bainal amrayni, dan beda antara keduanya, kedua perkara itu. Idma yarahun naimu qad yakunu amsalan madrubatan lil ma'lumi fi suratil mahsusati, karena apa yang dilihat oleh orang yang tidur kadang-kadang amsalan, hanya permisalan-permisalan madrubah yang dibuat lil ma'lumi fi suratil mahsusah, untuk sesuatu yang diketahui dalam bentuk yang bisa diindra. Jadi dalam tidur itu cuma permisalan. Fayara ka'annahu qad urija bihi ila sama, maka dia melihat seakan-akan beliau dimi'rajkan ke langit. Wa dhuhiba bihi ila Makkah, dan dibawa pergi ke Makkah. Wa ruhuhu lam tas'ad wa lam tadhab, dan ruhnya enggak naik enggak pergi. Itu orang tidur. Wa inna malakur ru'ya daraba lahul misal, jadi hanya saja malaikat mimpi membuat untuknya permisalan. Baru tahu ada istilah malakur ru'ya ini, malaikat mimpi. Fama aroda annal isra'a kana manaman, jadi keduanya, siapa keduanya? Aisyah dan Muawiyah menginginkan bahwasanya Isra adalah fama ya, tidak. Jadi keduanya tidak menginginkan bahwasanya Isra adalah tidur. Wa inna ma aroda, tapi keduanya menginginkan anar ruha dzataha usriya biha, bahwa ruh zatnya, zat ruh itu diisrakan dengannya. Fa faraqatil jasad,
dan berpisah dari jasad, memisahkan diri dari jasad. Summa adat ilaihi, kemudian kembali kepadanya. Wa yaj'alani hada min khasaisihi, dan keduanya menjadikan ini diantara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ghairahu la tanalu datu ruhihi as-su'uda al-kamila ila samai illa ba'dal mauti. Karena sungguhnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dat ruhnya mencapai su'ud, naik mencapai ketinggian yang sempurna ke langit kecuali setelah mati. Khusus ruh Nabi Muhammad sudah sampai sana padahal belum mati. Walam yufqad jasaduhu, apa maksudnya tadi? Dan tidak, jasadnya tidak kehilangan, tidak dihilangkannya. Maksudnya bisa balik lagi ya, bagaimana itu? Lam yufqad. Wakilah, dan dikatakan kanal Isra'u marratain, Isra terjadi 2 kali, marratan yaqdatan, sekali dalam keadaan sadar, wa marratan manaman, dan sekali lagi dalam keadaan tidur. Washabu hadal qaul ka'annahum aradu, dan pemilik perkataan ini seakan-akan mereka ingin al-jam' baina hadithi syarik wa qaulihi, antara hadis syarik, menggabung antara hadis syarik dengan sabda beliau tsumastaiqattu, kemudian aku bangun, wa baina sairi riwayat, dan antara seluruh riwayat. Jadi dalam hadis syarik itu tidur gitu, ada kata-kata tsumastaiqattu, kemudian aku bangun, berarti kan tidur. Wa baina sairi riwayat, dan dibandingkan dengan riwayat lain semuanya itu dalam keadaan terjaga. Gimana nih, satu bilang terjaga, satu bilang tidur, riwayat hadisnya gitu. Maka mereka menganggap 2 kali kejadian, yang satu tidur, yang satu terjaga, jadinya nggak ada kontradiksi. Kalau tadi Aisyah dan Muawiyah menguatkan yang tidur, bukan terjaga, tapi nggak bilang tidur sih. Beda antara tidur dengan ruhnya, pokoknya ruhnya gitu, keduanya ruhnya. Tapi nggak dibilang terjaga juga. Terus gimana? Ada satu kondisi nggak dibilang tidur, nggak dibilang terjaga. Apa itu? Ada nggak itu rogo sukmo? Tahu kan tuh? Tahu nggak istilah rogo sukmo? Nggak tahu. Ruhnya kemana-mana kan? Orangnya baring atau duduk, tapi ruhnya kemana-mana. Itu ada ilmu hitam begitu. Apakah betul itu ruhnya kemana-mana atau cuma jin yang ngasih gambaran kemana-mana? Wallahu a'lam. Tapi yang tepat pendapat yang ketiga kemungkinan nanti kita lihat. Kemudian
Wa kadzalika minhum man qala, demikian juga di antara mereka ada yang berkata bal kana marratain, bahkan Isra itu 2 kali, marratan qoblal wahyi wa marratan ba'dahu, sekali sebelum ada wahyu berarti sebelum jadi nabi, dan sekali setelah ada wahyu. Wa minhum man qala, ada lagi di antara mereka yang mengatakan bal salasa marrat, 3 kali, marrah qoblal wahyi wa marrataini ba'dahu, jadi setelah wahyu 2 kali. Wa kullama ishtabaha alaihim lafdun zadu marratan litaufiq, jadi setiap kali rancu atas mereka sebuah lafadz, mereka tambahi lagi 1 kali untuk menyelaraskan, mengkompromikan. Wa hadza yaf'aluhu du'afa'u ahlil hadis, dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang lemah dari kalangan ahli hadis. Lemah nalarnya mungkin, Allahu a'lam. Wa illa, kalau tidak, falladhi alaihi a'immatun naql, yang para imam hadis, ya, naql itu hadis, penukilan, yang para imam hadis berada di atasnya adalah anal Isra kana marrah wahidah di Makkah. Isra itu sekali saja di Mekah, ba'dal bi'tsah, setelah diutus jadi nabi. Qoblal hijrah bisanah, setahun sebelum hijrah. Ada yang menyebut 3 tahun sebelum hijrah, banyak versi. Wakila bisanah wa syahrain, ada juga yang mengatakan 1 tahun 2 bulan. Dzakarahu Ibnu Abdul Bar, disebutkan Ibnu Abdul Bar. Ma'ruf dalam di salah satu usul, ya, Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan hijrah itu di tahun ke-10 Isra di tahun ke-10 sejak diutus, kemudian hijrah tahun ke-13 setelah diutus, berarti 3 tahun gitu. Diwajibkan sholat itu tahun ke-10, kan diwajibkan sholat setelah Isra itu, jadi sempat sholat 3 tahun di Mekah. Berarti kan memang sejarah itu Masya Allah banyak versi. Tulisan manusia itu nggak ada yang valid, sevalid Al-Quran gitu maksudnya. Riwayat, ya, riwayat manusia itu nggak ada yang seotentik Al-Quran. Al-Quran itu paling valid periwayatannya, sampai Quran itu banyak qiraah, beda-beda qiraah, semuanya teriwayatkan, ya, sanadnya ada dengan sanad yang valid. Adapun kitab-kitab lain tuh banyak sekali versi yang membuat kontroversi jadinya, yang perlu diverifikasi. Qala Syekh Syamsuddin Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim gelarnya Syamsuddin. Kalau Syekhul Islam gelarnya apa? Taqiyuddin ada.
Ya Syekhul Islam juga gelar paling tinggi itu Syekhul Islam. Wa al-Imam al-Muhaqqiq al-Hafidh al-Usuli al-Faqih an-Nahwi Saibuddinil Waqqad, Masya Allah, pemilik akal yang menyala, pikiran yang menyala. Antum pikirannya gimana? Baik-baik saja. Ini sampai menyala nih. Wal qalam sayyal, pena yang mengalir lancar, deras. Wa ta'alif al-katsirah mati'ah, dan tulisan-tulisan yang banyak dan nikmat. Mati'ah, yang membuat nikmat. Itu julukan-julukannya tuh. Ini kalau sekarang gelar akademik ini. Al-Imam, ada kampus mengeluarkan gelar Al-Imam. Al-Muhaqqiq, ahli tahqiq. Al-Hafidh, Al-Usuli, Al-Faqih, An-Nahwi. Antum ambil satu saja, yang mana? Mau gelar yang mana tuh? Al-Muhaqqiq atau Al-Hafidh atau Al-Faqih? Masya Allah, satu aja kita belum punya, ini orang punya banyak sekali gelar. Samsuddin, ini juga gelar, laqab, julukan. Matahari agama. Bapak saya namanya Samsuddin, tapi bukan gelar, nama. Abu Abdullah Muhammad ibni Abi Bakar ibni Ayyub ibni Sa'ad ibni Hariz Az-Zar'i Ad-Dimashqi, Damaskus ya, banyak dari Syam itu, melahirkan ulama-ulama besar. Syam, Mesir, Irak, itu tempat-tempat lahirnya banyak ulama. Kemudian Yaman dan Hijaz. Hijaz itu ya Saudi sekarang. Itu 5 tempat negeri Islam ya. Indonesia nggak tahu. Lazama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mulazamatan tamatan. Jadi belum melazimi itu. Jadi belajar zaman itu mulazamah. Mulazamah itu ya kemana aja diikuti terus bersama gurunya. Melazimi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan mulazamah yang sempurna, itu disebutkan sampai sempurna ya. Jadi betul-betul bersama gitu. Mayak rubu min sitata asyara sanah, 16 tahun belajar dengan Syekhul Islam. 16 tahun. Antum sama saya berapa tahun? Makanya orang belajar baru setahun 2 tahun tuh enggak dapat apa-apa. Saya duduk di Ma'rib 6,5 tahun, tapi enggak 6,5 tahun itu duduk dengan Syabul Hasan terus. Jadi saya nggak bisa dibilang murid Syabul Hasan 6,5 tahun itu enggak. Saya hanya secuil saya ngerasa sendiri gitu. Secuil, hanya sedikit sekali ngambil ilmu dari Syabul Hasan. Hafidhahullah ta'ala. Saya lebih banyak justru ngambil dari murid-murid beliau. Dan itu pun nggak lama, nggak sampai bertahun-tahun gitu. Jadi memang ya secuil gitu, sedikit-sedikit aja. Nggak bisa mulazamah kayak zaman dulu itu, Masya Allah. Dan bahkan saya duduk di Yaman, tapi saya sering dengerin kasetnya Syekh Utsaimin. Makanya kadang tentang fikih saya lebih bisa mengatakan Syekh Utsaimin gitu. Karena itu yang saya ingat dari ilmu fikih. Padahal saya di Ma'rib juga belajar fikih Syafi'i, ada fikih Syaukani, ada fikihnya ahli hadis. Tapi ya itu,
nggak ada yang mutamakin gitu maksudnya, yang kokoh, yang mana fikihnya, masih kesana kemari, masih pelin-pelan. Sampai sekarang belum punya pegangan yang jelas tentang fikih. Sebagian kawan-kawan ada yang masih berlama-lama di Yaman, bahkan sampai pergi ke Hadramaut, pusatnya ulama-ulama fikih di sana, mendalami fikih Syafi'i. Jadi banyak kawan-kawan saya yang pulang pahamlah ilmu fikihnya Syafi'i gitu. Saya sendiri masih belum. Dari sebelum ke Yaman saya memang lebih tertarik ke ilmu akidah. Ketika di Yaman, karena itu pusatnya hadis, Darul Hadis, saya ingin mendalami apa yang istimewa di situ gitu. Saya ingin mendalami hadis. Berdalam, tapi sampai pada akhirnya putus asa juga. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa menjadi pakar hadis kecuali harus punya perpustakaan besar ini. Saya kalau pulang udah nggak ada lagi gitu. Ya udahlah, yang penting udah belajar udah gitu, udah menunaikan tugas. Akhirnya ketika pulang ke Indonesia pun ya mendalami akidah lagi. Alhamdulillah akidah itu mudah kan didalami, nggak banyak khilaf, nggak kayak fikih gitu. Fikih susah. Dan ketika pulang ke Indonesia ini baru mengenal internet saya. Tadinya saya nggak kenal internet. Tadinya saya sedih ketika pulang, aduh gimana, nggak bisa mendengar lagi ceramah ulama gitu kan, kajian dari ulama. Akhirnya saya beli harddisk 500 giga. Saya copy semua ceramah yang ada di Yaman, copy semua. Full itu. Pulang ke Indonesia, saya setel pakai laptop itu, pas ada waktu senggang gitu dengerin lagi. Dah itu hiburan saya. Sampai akhirnya laptopnya hilang, dicuri maling. Dah berhenti. Nah dari situ saya mulai kenal internet pas sudah di Bengkong itu. Kenal internet, ternyata gampang sekali mengakses ilmunya ulama di mana-mana, di situs banyak gitu kan. Akhirnya udah merasa banyak begitu, udah kenal internet, ternyata rimba yang luar biasa belantara, nggak ada ujungnya ya. Tadinya seneng gitu ada syekh banyak, ternyata syekh jarang diakses, lebih banyak akses politik malah. Bahaya. Enggak cuma politik, saya memang dari dulu masih suka ilmu pengetahuan ya, kadang-kadang ilmu fisika apa segala macam saya masih suka nekuni itu ya, cuma dengerin aja gitu, enggak ditekuni, dipikirkan enggak, dengerin aja gitu. Jadi kemana-mana, karena memang rimba tak terbatas itu internet kan, kalau kita enggak kendalikan mau kemana aja kita. Itu yang kemudian mengontrol waktu ini agak susah sekarang. Padahal orang itu belajar itu nggak boleh berhenti sebenarnya. Saya itu levelnya tuwalibil ilm, masih penuntut ilmu kecil. Dan ilmu artinya nggak bisa dibilang udah paham apa, apalagi dibilang pakar, paham apa aja belum gitu. Pakar masih jauh dari kata itu. Ya pokoknya belajar terus, nggak berhenti belajar. Memang cita-cita dulu kepengen memahami ilmu hadis udah putus. Adalah serahkan ke Syekh Albani atau siapa sih, udah taklid akhirnya, tetap aja nggak bisa penelitian gitu. Sekarang masih di persimpangan jalan, apakah mau menekuni fikih lagi atau belum, masih ntar lah, akidah dulu dimaksimalkan. Masih menunggu banyak ya kitab-kitab akidah. Saya kemarin sempat borong-borong kitab akidah, masih belum terbaca. Kemudian mana tadi membaca Ibnul Qayyim masih tadi ya, Samsuddin, oh ya, 16 tahun ya beliau, 16 tahun mulazamah. Jadi ini pelajaran lah buat antum, artinya menuntut ilmu itu nggak sebentar gitu. Dan Ibnul Qayyim ini bukan cuma muridnya Ibnu Taimiyah doang gitu, berguru kemana-mana yang lain, cuma paling lama dengan Ibnu Taimiyah.
dan salah satu murid Ibnu Taimiyah yang paling menonjol memang. Jadi kalau orang sekarang menggabungkan ilmunya Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim itu luar biasa. Ibnu Qayyim itu seakan-akan menjabarkan ilmunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu tipenya simple, katakannya singkat padat. Nah itu kurang bisa dipahami oleh orang lain kecuali harus dilihat pemahaman Ibnu Qayyim terhadap pernyataan Ibnu Taimiyah itu. Jadi menjadi lebih jelas, gamblang. Itu dua ulama hebat luar biasa. Fanahala min faidi ilmihi alwasi. Jadi beliau merekuk dari limpahan ilmunya yang luas. Wa ghalaba alaihi hubbuhu, dan beliau sangat cinta kepada gurunya. Hatta kana ya'khudhu bi aktsar ijtihadatihi, sampai beliau mengambil kebanyakan ijtihadnya Syekhul Islam. Dulu waktu kami di Yaman juga, di antara senior-senior kami, mustafid namanya. Jadi orang yang sudah belajar lama dengan Syekh, mustafidun namanya. Orang-orang bisa istifadah, yang sudah bisa ngambil ilmunya Syekh. Kalau kami belum sampai makom itu. Pokoknya kami cuma penonton aja, kalau ada Syekh kajian itu nonton itu di belakang, nggak ngerti. Harus punya dasar ilmu yang panjang gitu. Nah mereka mustafidun itu, mereka punya ketekunan beda-beda. Jadi kita lihat, ada saya lupa nama. Kadang berdebat itu dua orang di luar sesi belajar gitu. Kadang-kadang jalan pulang dari masjid mau ke rumahnya itu debat dua orang. Yang satu pakar sedang menekuni, belum pakar, sedang menekuni ilmunya Ibnu Taimiyah. Yang satu lagi menekuni madhab Syafi'i. Debat dua orang itu, seru kita dengarnya. Ya Allah, kayak gitu ilmu gitu. Kita ini belum baca Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah aja belum kesentuh gitu. Ini orang udah, jadi kata-katanya Syekhul Islam di sini. Memang itu yang ditekuni, sedang ditekuni. Yang satu lagi Syafi'i. Jadi perdebatan dua orang yang lumayan baru belajar itu pun belum dikatakan pakar, itu kita udah bengong gitu. Bagaimana dengan pakar-pakarnya itu? Memang asik sekali. Kita kadang pergi ke pasar. Pasar itu sebulan sekali aja. Naik pick up terbuka, dompleng numpang orang Badui. Jadi kita jalan kaki, nanti ada Badui lewat, ngadang itu naik belakang. Itu duduk di belakang itu pakar-pakar. Kalau ke Indonesia itu luar biasa ilmunya. Di Indonesia profesor lah itu, doktor lah. Itu obrolannya luar biasa itu, di situ kita cuma bengong dengerin. Kadang ada satu nyelutup, dah kita fawaid sekarang. Fawaid itu maksudnya masing-masing ngasih faedah. Sampai kita pun ditunjuk ngasih faedah apa terserah gitu. Ya Allah, ngasih faedah apa ini, orang nggak punya ilmu itu. Itu keseruan hidup bersama para ahli ilmu tuh kayak gitu. Pulang ke Indonesia nggak ada lagi. Paling ketika di Indonesia itu kayak ketemu lagi dengan orang-orang pintar ketika daurah masyayikh, kumpul lagi lah dengan lulusan Madinah, lulusan Mesir, lulusannya. Ya tapi pembahasannya tetap beda. Apa pembahasan mereka? Rata-rata membahas gimana pondok, gimana manajemen pondok, rata-rata gitu, udah punya pondok masing-masing kan, bukan ilmiah lagi rata-rata sudah. Jadi beda pembahasan orang di tempat belajar dengan orang yang sudah terjun dakwah. Kemudian wayantasirulaha, beliau yang menolong madhabnya Ibnu Taimiyah. Wa huwa alladzi hadzaba kutubahu, beliau yang merapikan kitab Ibnu Taimiyah itu kan, disusun ulang oleh beliau, rata-rata dijabarkan lagi kitabnya Syekhul Islam. Wa nasyara ilmahu, dan menebarkan ilmunya. Wa kana rahimahullah katsirus salat wa tilawah. Ini lihat coba, sudah ulama, sudah ahli ilmu, banyak sekali mutolaah, banyak sekali menulis, tapi masih dikenal ahli salat, ahli tilawah Quran. Ini yang membedakan kita ya. Kita udah jarang belajar, sholat juga malas. Apa sih yang kita peroleh? Duit juga nggak banyak. Apa coba? Antum kalau mau
berperan bagi Islam dan kaum muslimin. Kan orang terbaik kan yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apa manfaat yang bisa kita berikan? Apakah pakai akal, apakah pakai fisik, apakah pakai harta? Itu mana dari tiga ini, komponen ini yang antum mau kuasai, antum dominasi, silahkan kembangkan. Wah, saya bisanya nyari duit, ya udah jadi orang kaya raya yang dermawan gitu, untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, silahkan, tidak masalah. Oh, saya bisanya pakai akal, ya udah belajar yang bagus, mengajar yang baik. Saya bisanya pakai fisik, udah antum berarti bagian dorong mobil mogok. Enggak juga. Pokoknya apa, pakai fisik antum. Jihad, nah, jihad tuh pakai fisik. Antum harus berani mati kalau pakai fisik itu. Siap mati. Kalau yang pakai akal ntar jangan mati dulu, itu yang ngatur strategi perang, jangan ikut mati gitu. Seperti itu. Orang punya andil masing-masing, makanya dilihat ya. Kira-kira bidang yang mana gitu, antum harus paham. Saya bidangnya di mana gitu, ngerti gitu. Antara fisik, akal atau harta gitu. Yang mana yang bisa memberi manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Begitu. Kalau tiga-tiganya semua, alhamdulillah, masya Allah. Oh tidak. Kalau tidak, iyalah minimal doa. Iya betul. Terakhir itu 4 ahli doa. Alhamdulillah, itu udah du'afa namanya kan. Udah du'afa, ya udah doa, masya Allah. Itu tahu kenapa orang kaya bisa kaya? Karena dia berdema kepada orang-orang lemah, dan orang lemah mendoakan gitu. Kata Nabi, wahal tunsaruna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong oleh orang-orang lemah kalian? Nah, itu orang lemah ternyata yang menurunkan pertolongan Allah gitu. Masya Allah. Antum bagian yang keempat. Tapi du'afa itu tetap ahli ibadah gitu maksudnya. Lemah akal, lemah harta, lemah fisik, kuat ibadah itu. Yang keempat itu tujuan dari tiga yang tadi kan, Yang keempat, objeknya sih yang tiga tadi. Dermawan ketiga, keempat, mencari ilmu yang keempat. kok yang keempat gimana? Ya yang itu apa tadi? Kok targetnya yang keempat? Ya maksudnya si kaya kalau nggak ada yang miskin kan, nggak ada apa kan dia Nggak ada yang. Kan dermawan nggak cuma untuk orang miskin, berderma untuk perang juga kan, biaya perang mahal banyak, untuk bangun ini rumah sakit, bangun apa itu nggak cuma buat orang miskin, ya targetnya tetap miskin juga. Jadi gitu, ada empat peran ya, empat bidang penting dalam kehidupan. Antum harus pilih tuh salah satu, itu bisa 2, atau bisa 4, masya Allah, luar biasa. Ada yang 4 siapa? Yang bisa 4 siapa? Antum lihat ada orang bisa 4-4-nya. Udah cerdas, kaya raya, kemudian fisiknya hebat, perang jihad, dan doanya pun mantap. Nabi aja nggak gitu kok. Nabi banyak yang miskin, kaya raya. Syekhul Islam hampir yang seperti itu. Beliau fisiknya kuat, jadi jihad kan, perang, kemudian cerdas luar biasa. Kalau kekayaan saya kurang tahu, tapi itu 2 itu doanya juga luar biasa. Sampai Ibnul Qayyim menggambarkan, kami kalau sedang galau, kami datang ke Syekhul Islam, tiba-tiba galau langsung lenyap gitu. Ada masalah apa, datang duduk di majelis Syekhul Islam, seakan-akan langsung selesai masalah gitu. Itu kehebatan Syekhul Islam, padahal belum, ya bukan Nabi gitu. Bagaimana kalau ketemu Nabi kan, luar biasa lagi, insya Allah. Kemudian beliau yang menebarkan ilmunya, wa kana rahimahullah katsirus salat wa tilawah. Ini yang penting untuk dicatat ya. Kalau antum nggak punya 3 ini, minimal antum ahli salat, ahli tilawah, itu minimal.
dan itu nggak butuh fisik kuat untuk seperti jihad, dakwah dan sebagainya gitu. Ahli sholat ya tetap fisik tapi nggak maksudnya seperti fisik perang gitu. Yang ahli sholat itu biasanya orang tua yang udah nggak berdaya gitu, jadilah ahli sholat gitu. Itu afa. Jadi ahli sholat yang panjang gitu kan. Kalau sholat malam kan panjang, berdiri nggak kuat ya sambil duduk, nggak masalah gitu, boleh sambil duduk. Wa husnul khuluq, itu akhlak yang mulia, masya Allah. Kathiru tawaddud, banyak mencintai orang gitu. Itu kalau orang bisa begitu kan luar biasa kan. Siapapun orangnya dicintai dia, disayangi dia. Ada preman-preman disayangi gitu. Gimana bisa memberikan sebab hidayah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, masya Allah. La yahsudu wa la yahqadu, tuh lihat. Ini kepribadian kayak gini sampai ditulis sebagai mangkobah ya. Dia tidak hasad dan tidak dendam, itu kan gitu. Hatinya baik sekali, masya Allah. Dan memang kita lihat dari karya-karya beliau memang luar biasa, masalah hati semua rata-rata kan, kebanyakan karya Ibnul Qayyim. Makanya ya beliau orang yang praktek tentunya kan, dikenal tidak hasad, tidak dendam. Padahal pernah satu kejadian beliau menceritakan kepada Syekhul Islam tentang kabar gembira gitu. Ada kabar gembira apa? Orang yang mencelamu, yang mengkafirkanmu telah meninggal. Marah Ibnu Taimiyah, mana ada kabar gembira, mana tunjukkan rumahnya. Langsung tunjukkan ke rumahnya. Sampai di sana Ibnu Taimiyah bilang, wahai keluarga fulan, disebutkan, sekarang aku sebagai pengganti bapak kalian, kalau kalian butuh apa-apa bilang. Padahal belum nggak punya anak, nggak punya istri, menanggung janda, menanggung anak-anak janda juga, anak-anak yatim. Itu contoh, padahal itu musuhnya, orang yang mencaci maki Syekhul Islam, yang mengkafirkan Syekhul Islam, didatangi keluarganya, siap dibantu. Ini contoh dari Syekhul Islam luar biasa. Beliau wafat tahun 751. Itulah pribadi-pribadi unik ya zaman dulu. Penting antum untuk mengetahui biografi para ulama itu, biar kita hidup itu nggak merasa hebat terus gitu. Kita ini nggak punya apa-apa, nggak tahu apa yang kita andalkan, nggak ada gitu. Mereka punya keahlian luar biasa kan. Makanya tadi dari gelar tadi, Al-Imam, Al-Muhaqqiq, Al-Hafidh, Al-Usuli, Al-Faqih, An-Nahwi. Antum pilih salah satu yang mana gitu. Ya, satu aja belum ada. Mau jadi ahli apa? Atau jadi ahli ibadah lah minimal. Minimal itu. Kalau antum yang nggak bisa yang lain-lain, masalah ilmu berat itu, jadilah ahli ibadah. Suka mendoakan orang-orang yang belajar, mendoakan orang-orang yang mencari nafkah, mendoakan orang-orang yang berdakwah, yang berjihad itu. Karena Allah menolong itu semua dari orang-orang lemah memang. Ya ajaban lihaula'i alladina za'amu annahu kana miraron. Betapa ajaib untuk mereka ini yang mereka mengaku bahasanya dia nabi ya, Isra-nya berulang kali. Kata Ibnul Qayyim, ajaib ini. Wa kaifa sagha lahum an yadunnu annahu fi kulli marrah tufradu alaihi salawat. Bagaimana boleh bagi mereka untuk menyangka bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kali difardukan atas beliau salat 50 waktu khamsin. Jadi setiap Isra disuruh 50 salat lagi setiap Isra. Gimana itu, enggak masuk akal. Tsumma yataraddadu baina rabbihi wa baina Musa. Kemudian bolak-balik lagi antara Robnya dan Musa, balik lagi. Masa itu kayak gitu, kejadian itu diulang beberapa kali gitu. Hatta tasira khamsan, sehingga menjadi 5. Fayaqul amdaitu faridati. Kemudian Allah berfirman,
aku telah laksanakan farduku, wa khaffaftu, dan aku ringankan an ibadi dari hambaku. Tsumma yu'iduha fil marrah atsaniyah. Jadi setelah kejadian itu diulangi lagi di waktu yang lain lagi, ila khamsina, menjadi 50 lagi. Kemudian yahutuha ilal khams, dikurangi lagi menjadi 5. Gak masuk akal kejadian itu diulang-ulang kan. Wa qad ghallata al-hufadzu syarikan, dan para hufad telah menyalahkan Syarik. Ini jadi riwayatnya Syarik yang katanya dalam kondisi tidur gitu. Fi al-fadin, dalam beberapa lafaz, min haditsil Isra, dalam hadis Isra. Wa Muslim auradal musnad minhu, dan Imam Muslim mendatangkan musnad darinya. Musnad itu bersambung sampai Nabi maksudnya. Tsumma qala, kemudian berkata, wa qaddama wa akhara wa zada wa naqasa. Dia mendahulukan, mengakhirkan, menambah, mengurangi. Jadi ini kritikan sebenarnya. Walam yasrudil hadis, tapi tidak mendatangkan hadis. Fa ajada rahimahullah, maka rahimahullah telah berbuat bagus. Intaha kalamu Syekh Syamsuddin rahimahullah, selesai perkataan beliau. Ya, kritikan Imam Muslim itu dibawakan oleh Ibnu Qayyim di sini. Jadi kalau antum mau tahu kehidupan Nabi, itu silakan baca karya Ibnu Qayyim, Zadul Ma'ad. Dan pernyataan beliau ini dinukil juga dari Zadul Ma'ad di jilid yang ketiga, halaman 42. Jadi kalau ingin tahu kehidupan Nabi seperti apa, kemudian diambil istimbat fikihnya, itu baca Zadul Ma'ad, Masya Allah. Kitab besar ya, yang cetakan saya ada itu 6 jilid. Sirah Nabawiyah sebenarnya itu disebut kitab sirah dan kitab fikih. Jadi kitab fikih diambil dari sirah Nabi SAW. Dulu waktu kami masih kuliah di Jogja, ada Al-Ustadz Abu Hawari mengajar kitab Zadul Ma'ad. Saya kan awal kuliah itu baru kenal sunnah gitu, ya baru dengar nama kitab gitu. Ikut ngaji itu di Lukman Pos namanya, satu asrama mahasiswa, kajian rutin di situ. Saya ikut gitu, masih nggak tahu gitu di belakang. Belajar kitab Zadul Ma'ad, saya nggak ngerti kitab itu setebal apa, tapi itu yang dikaji, Masya Allah. Itu mahasiswa bro, mahasiswa UGM itu kayak gitu ngajinya. Makanya lahir dari sana ustadz-ustadz banyak, mereka kuliah tapi ngaji gitu. Ya beberapa sedikit yang nggak ngaji lebih banyak gitu. Nggak berarti orang UGM ngaji semua, dikit. Tapi memang saya melihat kota-kota lain banyak mencontoh UGM dalam masalah ngaji. UGM termasuk awal-awal orang-orang ngaji itu banyak. Lahir dulu waktu saya di sana ada FKIM namanya, Forum Komunikasi Islam Mahasiswa. Saya masuk anggota situ. Terus ada kawan saya, kan kita baru masuk kuliah jadi masih anggota seksi apa gitu. Pimpinan kami masih orang-orang yang senior, kuliah udah 4 tahun, 5 tahun, kadang-kadang kuliah lama di sana karena ngaji kadang-kadang. Tapi banyak juga yang kuliahnya cepat, atau mungkin S2 bahkan. Ada kawan kami seangkatan dengan saya, Ustadz Fauzan namanya, ngelihat gerakan FKIM ini nggak maksimal, beliau bikin sendiri. Namanya LBI Al-Athari, Lembaga Bimbingan Islam Al-Athari. Kemudian dikembangkan lagi menjadi yayasan. Jadi bikin yayasan Islam Al-Athari. Sampai sekarang menjadi besar, yang membina mahasiswa sekarang rata-rata dari situ, Al-Athari, YPIA, Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Sekarang masih eksis. Kalau FKIM kayaknya udah nggak ada.
yang kemudian melahirkan Muslim or ID itu, Muslimah or ID itu, nah, itu dari situ semua. Ya. Yayasan Peduli Muslim juga dari sanalah. Iya, dari mahasiswa, dari Ustadz Fauzan perintisnya, dan sekarang Ustadz Fauzan setelah lulus UGM masuk Madinah sampai S2, kemudian pulang bikin pesantren sendiri itu, Madinatul Quran di Bogor. Itu cita-citanya punya 100 hektar pesantren untuk sekaligus bercocok tanam, jadi dilatih kemandirian. Tapi sekarang udah cabang-cabang lagi bikin IT juga, jadi itulah di Bogor ya. Saya nggak tahu lagi perkembangannya. Dan alhamdulillah kami juga masih ada satu grup dengan kawan-kawan UGM yang alumni dulu, senior kami masih banyak tergabung dalam grup itu, grup Ar-Royan namanya, karena ada wisma mahasiswa Ar-Royan dulu. Kami Al-Kafi, kalau tempat saya tinggal Al-Kafi, yang tadi tempat kajian saya bilang Lukman Pos. Belakangan muncul namanya Mithfallah tuh. Jadi banyak akhirnya mahasiswi juga punya asrama, kita bina juga dulu. Jadi Masya Allah terbina di situ. Nah kalau yang YPIA tadi bikin ma'had mahasiswa namanya Ma'had Ilmi. Nah dari Ma'had Ilmi itu lahir seperti Ustadz Aminur Bais, Ustadz Abdul Tuasikal, Ustadz Rehanul Bahrain, Ustadz banyak sebenarnya yang sampai ke Eropa, masih di Eropa ngajar juga, Dr. Hakim siapa gitu, itu dari UGM. Nah sekarang yang capres sama cawapres dari UGM semua, 4. Ganjar Mahfud UGM, Amin juga UGM. Itu bukan satu masa itu, Anies sama Muhaimin sebelahan fakultasnya, udah kenal sejak di UGM. Ya sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.